Pertanyaannya adalah, mohon kiat-kiat memperbaiki rumah tangga yang sudah tidak sehat karena suami lebih dominan ke wanita lain. Insya Allah saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Saya hanya ingin melihat suami dan anak bahagia. Pertama sekali kami doakan Anda tentunya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki rumah tangga ibu, ya. Apalagi Masya Allah sudah berumur 45 tahun. Semoga Allah SWT menjadikan rumah tangga ibu bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, penuh dengan cinta, penuh dengan pengorbanan, pengabdian, dan insya Allah langgeng sampai ke surga nanti. Allahumma amin. Kalau masalah kiatnya apa? Mungkin poin yang pertama, ibu secara pribadi dulu. Ya. Bagaimana ibu introspeksi diri, ibu bermuhasabah antara hubungan ibu sama Allah dulu. Ibu memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara pribadi, kalau perlu ibu sholat sunnah, 2 rakaat sholat taubat. Setelah itu ibu selalu ikutkan dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Kemudian, ya siapa tahu ini penyebabnya adalah dosa yang pernah dilakukan secara pribadi. Itu paling bagus introspeksi diri dulu. Kemudian, ibu introspeksi yang lain, kira-kira yang membuat suami cenderung dengan wanita lain apa? Saya tidak tahu sebabnya apa suami Anda, tapi saya bicara secara global. Laki-laki itu ada 3 hal yang paling mendasar kebutuhan dia. Kalau ibu penuhi ini, insya Allah dengan izin Allah SWT, hatinya itu cenderung pada orang yang bisa melakukan itu. Dari kalangan istri atau wanita yang di sekitarnya. Kita tidak berharap ada wanita haram, tapi kita secara umum. Yang pertama itu pandangan matanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya, maka kau akan senang. Ini maknanya global sekali. Artinya penampilannya, senyumannya, ya. Ini semua menjadi dasar sekali. Dan berhubungan juga dengan itu semuanya adalah bau badan, bau mulut, sisiran rambut, semuanya pakaian yang seksi. Ini masuk semua dalam masalah makna ini. Ya. Jadi ini introspeksi diri. Kalau sesuatu yang suami suka dari warna baju, jenis minyak wangi, kemudian bau yang ada di badan, di mulut dan segala macam. Nah itu sudah ibu introspeksi diri, maka itu oke, satu, yang pertama. Yang kedua adalah perutnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istri itu di rumah? Untuk apa di rumah? Membersihkan rumah, masak, ya. Dan ini bagian daripada komponen rumah tangga itu sendiri, ya. Saya misalnya sebagai suami, saya pada saat masuk ke dalam rumah, lalu sudah disambut dengan senyum, dengan penampilan yang menarik sebagai seorang wanita, ya. Kemudian juga ada sajian makanan yang enak. Ini luar biasa gitu. Ini saya ambil dari kasus Abu Talha dengan istrinya Ummu Sulaim. Satu waktu mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ummu Sulaim baru melahirkan anak, kemudian ya meninggal anak itu. Abu Talha ini sangat senang dengan anak laki-laki yang baru lahir ini. Karena dia sangat sayang dan cinta sama istrinya Ummu Sulaim. Waktu anak itu lahir sakit keras. Menjelang maghrib, Abu Talha berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, saya mau pergi sholat bersama Nabi SAW. Mungkin saya balik nanti selepas Isya. Tolong jaga baik-baik anak ini. Baru berapa langkah Abu Talha keluar, anaknya si bayi tadi meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim pada saat itu sebagai seorang istri sekaligus ibu anak itu, ya. Dia terpukul sebenarnya. Tapi lihat bagaimana sikap seorang wanita muslimah. Lihat bagaimana sikap seorang wanita muslimah. Dia langsung berkata kebetulan dia karena janda, punya anak dari suaminya dulu namanya Malik, meninggal dalam keadaan kafir. Ada anaknya namanya Anas. Anas bin Malik banyak merawi hadis gitu. Maka berkata Ummu Sulaim kepada orang di rumahnya, ada pembantunya, ada anaknya dari suaminya yang dulu Anas. Dan Anas bin Malik meriwayatkan riwayat ini mengatakan, ibuku berkata jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang kasus meninggalnya anaknya. Biar aku sendiri yang sampaikan. Lalu kata Anas bin Malik, pada hari itu ibuku dandan secantik mungkin, ya, dan masak makanan yang paling enak. Gitu. Nah bayangkan di sini, ya. Jadi yang masalah penampilan tadi dengan masakan. Gitu kan. Berarti pandangan mata dan perut. Gitu ya.
Kemudian datanglah Abu Talha, setelah datang Abu Talha, dia tidak langsung sampaikan, anakmu meninggal, dia nangis-nangis seperti sebagian wanita, tidak. Dia malah menemani dulu suaminya makan, dan dia sambut dengan penampilan yang sangat menarik. Karena Anas bin Malik menggambarkan ibu saya dandan secantik, belum pernah saya lihat sebelumnya secantik itu. Maka dengan penampilan yang cantik, suaminya tertarik untuk dekat dengan dia, diajaklah makan sampai kenyang, lalu diajak interaksi biologis, lalu terjadilah interaksi biologis tersebut, sudah terpenuhi. Ya, pandangan mata yang indah, makanan yang enak. Yang ketiga adalah biologisnya, kemaluannya. Ummu Sulaim menggabungkan ketiganya nih. Dia dandan yang cantik, yang wangi, dia buat masakan yang paling enak, kemudian dia penuhi kebutuhan biologis suaminya. Ini yang ketiga nih. Ini rahasia laki-laki umumnya. Pandangan matanya senang, perutnya kenyang dengan makanan yang dia suka, dan kemudian biologisnya terpenuhi. Maka setelah itu baru Ummu Sulaim menyampaikan tentang kematian anaknya kepada suaminya ini. Ya. Jadi memang hal ini menjadi bahan introspeksi diri. Ya. Jadi introspeksi diri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kita bertobat dan beristighfar kepada Allah, kemudian introspeksi diri juga dari masalah tiga hal tadi. Apa yang membuat suami suka pandang, makanan kesukaannya. Jadi kalau suami suka sekali dengan tempe, walaupun Anda hidangkan banyak menu-menu yang lain, tidak apa-apa. Tempe selalu ada depannya. Yeah. Dia suka kerupuk, selalu ada kerupuk, ada sambal, selalu ada sambal kita. Yeah. Jadi ada yang dia suka di situ. Itu juga dengan biologisnya. Dan ini semua satu paket ya. Biologisnya itu maksud dalamnya hati-hati. Banyak di antara ummahat kita, akhwat kita tidak faham masalah ini. Mereka makan semua jenis makanan yang dia tidak sadar itu berpengaruh pada bau dari dalam. Sehingga nafas pada saat dia menghembuskan nafas atau dia ngomong, walaupun dia sudah sikat gigi, walaupun dia sudah mandi, tetap mengeluarkan bau yang tidak sedap. Itu mengganggu banyak sekali laki-laki. Ada suami yang bicara karena dia tidak mau terganggu ke depannya. Ada suami yang tidak. Dia menjauh saja. Nah ini termasuk hal yang harus diadakan sebagai bahan introspeksi diri dulu. Buat ibu ya. Jadi hubungan ibu sama Allah, perbanyak tobat dan istighfar. Kemudian ke diri ibu sendiri. Masalah pelayanan kepada suami gitu. Ya. Perlu ibu tahu dan semua pemirsa kita ketahui. Apa sih yang dijual oleh wanita pelacur itu? Wa na'udzubillah. Apa yang dijual sama mereka? Senyumannya, rayuannya, manjahnya, ya, godaannya, terus penampilannya yang seksi, badannya yang wangi. Memang begitu, biologisnya yang memuaskan menurut mereka. Nah ini yang dijual. Inilah sebenarnya yang bisa meraih hati laki-laki. Kalau tidak, tidak akan jadi produk mereka gitu. Nah setiap istri harus paham masalah ini. Ya. Kemudian yang ketiga masih berhubungan dengan masalah Anda pribadi dulu ya. Jadi berintrospeksi diri untuk hubungan dengan Allah, introspeksi diri tadi ya dari apa yang disuka lihat oleh suami, apa yang dia makan, apa yang kebutuhan biologisnya. Kemudian yang ketiga adalah coba lihat dan cari tahu, kalau perlu tanya beliau apa penyebabnya. Apa yang membuat dia tidak nyaman, apa yang membuat dia tertarik sama wanita lain. Coba ditanya gitu. Tanpa emosi. Ibu kan sini niatnya mau memperbaiki rumah tangga. Kalau dia bahasakan, oh saya tuh sukanya begini, saya sukanya begini. Baik, bisa nggak? Saya akan lakukan itu. Saya akan lakukan itu. Nah ini opsinya gitu ya. Dari Anda pribadi. Sekarang kita, poin yang lain, yang tadi saya bilang ada beberapa poin adalah suami ibu. Nah, ibu lihat, dia ini melakukan apa dengan wanita lain itu? Kecenderungannya itu. Apakah dia menikah? Sehingga terjadi poligami yang merupakan bagian daripada agama. Atau memang dia berzina. Dari sini Anda bisa ambil keputusan. Kalau dia menikah, ya udah ibu tinggal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolonglah ya. Buat rumah tanggaku ini baik, bahagia. Kalau kedatangan, kehadiran wanita yang baru ini membuat kami lebih bahagia, berkahilah gitu. Lalu ibu coba rangkul suami untuk bisa apa yang dia lakukan ini bukan menjadi sebuah masalah, tapi bagaimana itu menjadi bagian daripada keluarga. Oke, saya mau ketemu sama perempuan itu, kalau dia menikah ya, kemudian duduk baik-baik bicara, saya ini istri pertama, saya ini menjaga kelanggengan rumah tangga dengan suami saya, dengan anak saya ya. Saya mau anak saya bahagia, kami tidak mau berpisah.
kedatanganmu ini mau tidak mau mendatangkan sebuah kekhawatiran dalam diri saya. Nanti suami saya akan berubah dan saya lihat ada sikap perubahan. Kemudian juga sikap juga kepada anak-anak gitu. Nah, saya tidak ingin terjadi. Karena poligami bagian daripada Islam dan kalian menikah, oke, saya terima. Tapi dengan konsekuensi. Saya tidak mau terganggu. Saya mau kedatangan kamu ini menambah kebahagiaan kami. Depan suami bahasakan baik-baik begitu. Ya. Jadi supaya perempuan ini bisa berbaur dengan Anda. Apa yang Anda khawatirkan, khawatir suami berubah, khawatir suami menceraikan, dibahasakan semua. Ya. Maka ini yang terbaik. Tapi kalau dia berzina, ya, maka ini berarti suami yang salah. Tugas Anda nasihatin, ya, kemudian dakwahi dia. Kalau dia mau terima, alhamdulillah. Dia tidak mau terima, saran kami istikharakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang ini yang terbaik buat Anda, Bu. Artinya dia tidak bersama dengan suami lagi gitu. Kalau dia berzina ya, karena ini hukumnya haram dalam Islam. Anda sudah nasihatin, dia tidak mau dengar, ya sudah. Anda istikharakan, kalau hati Anda tenang untuk tidak bersama, ya sudah, Anda tidak usah melanjutkan rumah tangga itu. Allahu a'lam.